dengan tema Driving Growth Through Digital Economy. Selamat datang di Paddy Valley Golf Club. Inilah CEO Business Forum 2023 dengan tema Driving Growth Through Digital Economy. Dan untuk itu, mari kita sambut CEO dan Editor-in-Chief Celebes Media, Andi Suruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suak-suak di materainya. Masih jam 10, belum jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pengusaha. Golfer ini, pengusaha dan golfer. Sebentar kita main golf. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam acara kita CEO Business Forum. Agak spesifik kali ini tema yang disodorkan oleh penyelenggara Celebes dengan Apindo. Saya kira terpicu oleh salah satu pernyataan Presiden waktu di NTT di acara di Labuan Bajo. Bagaimana kita mendrive ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita dengan melalui pengembangan ekonomi digital di Republik ini. Dan saya kira memang hasilnya cukup bagus. Kalau kita lihat Google Trend, Temasek sama Bain yang melakukan survei, dan itu termasuk kita nomor 2 di ASEAN dalam transaksi digital setelah Singapura. Dan value dari transaksi digital itu semakin besar dan diperkirakan 2025 bisa sampai 200 miliar dolar. Dan bahkan mereka memperkirakan bahwa digital ekonomi Indonesia bisa mencapai 360 miliar dolar pada tahun 2030. Tapi kalau 2030 saya sudah enggak moderator lagi Pak, pasti diganti orang lain lagi. Oleh karena itu panitia mengundang 3 narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara tentang ini.
Mereka adalah seperti yang disiapkan slide-nya. Silakan. Pria yang lahir di Muara Enim 14 Desember 1997 ini menyelesaikan S1 jurusan Manajemen di Universitas Pajajaran dan S2 jurusan Magister Manajemen Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Menjadi Kepala Tim Pengelolaan dan Pengawasan Laporan Bank dan Pemantauan Data, menjabat Kepala Unit Administrasi KPW LNBI London di tahun 2013 hingga 2015. Analis ekonomi muda senior di Departemen Statistik Moneter BI dari tahun 2012 hingga 2013. Peneliti ekonomi muda KPW DNBI Banjarmasin di tahun 2003 hingga tahun 2012. Hadirin sekalian, mari kita sambut Deputi Direktur Kepala Divisi Implementasi Kekda KPW BI Provinsi Sulawesi Selatan, Sakti Arif Wicaksono. Lulusan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1999. Menyelesaikan Magister Sains Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2003 hingga tahun 2005 ini, kemudian meneruskan pendidikan di Universitas Groningen Belanda di tahun 2007 dan Universitas Antwerp Belgia pada tahun 2012. Kemudian mulai berkarir menjadi asisten peneliti di Universitas Groningen Belanda dari tahun 2006 hingga tahun 2007. Menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi UI dan LPEM UI pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Hadirin sekalian, mari kita sambut Department Head of Industry and Regional Research Office of Chief Economist Bank Mandiri, Dendi Ramdhani. Pria kelahiran Polmas 9 Januari ini menyelesaikan sarjana ekonominya di Universitas Hasanuddin pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999. Kemudian menyelesaikan Magister Ekonomi di tahun 2000 hingga 2004 dan Doktoral Ekonomi pada tahun 2004 hingga 2008 di Universitas Indonesia. Menjadi dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin dari tahun 2002 hingga sekarang. Di tahun 2010 hingga 2013 menjabat Regional Chief Economist Bank Negara Indonesia. Sempat menjadi konsultan persaingan usaha di PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pakan ternak di tahun 2013 hingga tahun 2021. Dan kemudian menjabat beberapa posisi perusahaan kontraktor, perusahaan kelapa sawit, dan lainnya. Hadirin sekalian, kita sambut Komisaris Utama PTPN 9 Jawa Tengah dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf. Terima kasih para narasumber yang telah memenuhi undangan penyelenggara. Kalau melihat deretan ini, Bapak apapun mau ditanyakan pasti dijawab. Coba lihat berderet-deret tadi, itulah enaknya ketemu orang Bank Indonesia misalnya. Karena di Bank Indonesia itu orang cepat sekali dipindahkan. Dari divisi mana ke divisi mana sehingga pengetahuannya luas, sehingga kita kalau ketemu berbicara apapun kita bisa punya gambaran yang luas. Pak Dendi, ini otaknya Bank Mandiri sebetulnya Pak. Seluruh keputusan, kebijakan,
tentang makro, tentang makroekonomi, tentang mikroprudensial banking digodok di kantor beliau ini. Termasuk tren-tren. Dan Pak Sarkawi, sekarang kita ketemu boleh bicara los-losan Pak. Beliau dulu ketua KPPU, persaingan usaha. Bapak salah sedikit ngomong diperiksa sama dia. Ini memenuhi unsur fairness nggak bisnisnya ini, misalnya yang bertanya ini, selidiki dulu dia. Tapi sekarang dia bisa loss. Para narasumber saya perkenalkan ada dari grup Kala Pak, ada Pak Suban, Ibu Disa, dan teman-teman board director lainnya. Ada sayap kanan, grup Bosowa Pak, ada otomotif, ada properti, ada macam-macam Pak. Kemudian Galaisong sendiri ada, dan beberapa yang dari anggota Apindo lainnya. Itulah kira-kira audiens kita hari ini. Tetapi di luar tadi Pak, sebelum kita memasuki, sebelum kita memulai, saya dibisik, Pak jangan kita bicara digital ekonomi toh. Ada yang tolong di brief dulu, kira-kira triwulan pertama kita udah tahu Pak hasilnya, perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Perekonomian nasional, perekonomian global, barangkali kita bisa dapat views dari Pak Dendi dan Pak nanti dari BI mengenai kondisi regional. Kira-kira bagaimana triwulan kedua dulu Pak, terus kira-kira outlooknya ini sampai di 2023 selesai. Saya ingin mengundang Pak Dendi dulu. Bagaimana global Pak Dendi? Bagaimana global, bagaimana outlook global, bagaimana kinerja kita, dan kira-kira triwulan kedua ini seperti apa? Data BI-nya, BPS-nya belum keluar ya. Walaupun sebetulnya beberapa seperti saya baca kemarin di data BPS, ekspor kita agak melemah. Dan growth triwulan pertama pun tidak terlalu menggembirakan sebetulnya, karena dibawa dari ekspektasi yang banyak orang harapkan. Nanti dilihat viewsnya dari sisi akademisi, dan barangkali Pak Sakti nanti memberi kita gambaran tentang regional. Pak Dendi saya persilahkan Pak untuk kira-kira memberikan kita dulu gambaran kira-kira seperti apa triwulan kedua dan outlook. Silakan Pak Dendi. Oke baik, terima kasih Pak Andi Seruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Pak Suhardi, Bapak Ibu pengusaha di Sulawesi Selatan ini, tentunya juga Pak Sarkawi dan Pak Sigit. Terima kasih atas undangannya. Satu kehormatan buat kami dari Bank Mandiri dan tentu saya pribadi bisa hadir di sini. Saya memang di Bank Mandiri sebagai ekonom, ya, tugas sehari-hari melakukan riset atau penelitian yang ditugaskan untuk terutama memberikan advice ke direksi terkait perkembangan bisnis dan juga tentunya ke unit bisnis di region, di segmen ya. Boleh dikatakan kami ini sebagai kalau di kapal itu ya ada navigatornya gitu ya. Paling tidak nih cuaca ke depan nih seperti apa gitu. Nah, helikopter view-nya atau prediksi-prediksinya tadi juga Pak Andi Seruji menanyakan terkait perkembangan terakhir di ekonomi Indonesia dan juga di global. Mungkin saya awali dengan situasi di global. Ya terus terang
situasi dunia ini complicated, Pak. Ya, sejak COVID jelas itu panik di seluruh dunia, ya. Kemudian ditambah perang, ya, Rusia tiba-tiba menyerang Ukraina. Nah, sebetulnya permasalahan ini kalau diurut ke belakang, ya, sebelum saya cerita kondisi terakhir, saat COVID itu begitu banyak stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah. Di kita pun itu hampir tahun 2022 kan 695 triliun. Di tahun 2021, 22 dari 20 ya udah mulai, dan itu memang jumlahnya banyak sekali, ya. Tapi sebetulnya kalau yang dikeluarkan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia sebetulnya masih jauh lebih kecil. Di Amerika itu 2,2 triliun US dollar. Dan inilah yang kemudian berdampak ke inflasi, ya. Jadi uang itu ditransfer ke dari pemerintah ke masyarakat, ya. Karena kan orang nggak ada pendapatan, langsung ditransfer. Kemudian itu jadi agregat demand yang efektif setelah ekonomi mulai dibuka. Padahal dari sisi produksi itu kan berhenti waktu itu. Dan untuk menghidupkan lini-lini produksi itu perlu waktu. Makanya kemudian problem utama inflasi hari-hari ini adalah inflasi. Pertama disebabkan oleh program stimulus yang sangat besar, ya. Dan sampai sekarang jumlah uang beredarnya masih banyak. Dan problemnya lagi, biasanya kalau kita bercermin di tahun 2008-2009, sebelum pemerintah menaikkan suku bunga atau bank sentral menaikkan suku bunga, uangnya ditarik dulu. Nah sekarang ini kan di global juga di Amerika suku bunga udah naik ke 5,25 gitu ya. Di kita 5,75. Yaitu untuk upaya meredam inflasi. Nah problem bertambah karena inflasi itu bukan hanya disebabkan oleh permintaan, tapi juga dari sisi supply-nya. Supply side masalah karena setelah COVID ada problem untuk menghidupkan lini produksi perlu waktu. Terus ada istilah lagi supply disruption, ya. Jadi jaringan supply chain dunia terganggu, ya. Kapal-kapal banyak yang stranded gitu ya. Untuk jalan lagi itu perlu waktu, ya. Dan terakhir perang Rusia Ukraina. Jadi inflasi di Amerika itu masih sekitaran terakhir 4,9%-an, ya. Di Eropa, Inggris itu masih 7%-an. Padahal mereka biasanya sekitaran 2%. Dan suku bunga udah tinggi, ya. Nah, memang yang kita harapkan ini ekonomi cepat-cepat slowing down, ya. Jadi harapannya dengan suku bunga naik, agregat demand turun, kemudian ekonomi melesu, ya. Supaya inflasi juga turun, ya. Nah itu, jadi memang hari-hari ini dan udah mulai terasa dampak ke Indonesia, ekspor itu melemah, ya. Terutama yang ditujukan ke negara maju, ya. Kalau di Jawa itu terasa sekali di tekstil, industri kayu lapis, furniture, ya, alas kaki, itu turunnya 30%-an, ya. Dan itu tentu ya harus diantisipasi gitu ya. Kedepannya gimana? Nah, namun demikian saya masih melihat sisi optimisnya Pak Andi Suruji, ya. Indonesia berbeda dengan negara lain. Pertama, domestik ekonomi kita itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Itu sekitar 55%. Kalau ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ya, yang hampir 10%-an, terus ditambah lagi investasi, ya. Investasi juga di kita beberapa booming, ya. Karena keputusan investasi itu kan sebetulnya orientasinya jangka panjang. Ya mungkin ada yang siklusnya pendek, seperti misalnya properti, ya. Nah ini memang masih terganggu. Tapi kalau investasi misalnya seperti di pertambangan nikel, itu kan pertimbangannya bukan jangka pendek 3 tahun apa 5 tahun, tapi 20 tahun, 30 tahun ke depan. Mereka akan terus jalan, makanya di Sulawesi ini tumbuhnya masih bagus. Nah, optimismenya itu karena ekonomi kita didominasi oleh domestic demand. Nah ini yang harus dijaga. Ada 2 poin yang paling penting. Pertama itu menjaga daya beli, ya. Artinya inflasi ini harus dijaga betul, ya. Terutama juga kebutuhan-kebutuhan pokok
Nah, beruntung terakhir ini harga komoditas dunia udah turun ya. Minyak udah turun, makanya BBM juga kemarin kan turun ya. Pertamina menurunkan harga BBM. Saya pikir ini hal positif untuk menjaga daya beli ya. Nah, kedua yang paling penting lagi menjaga prospek ekonomi ke depan ya. Artinya optimisme itu harus dijaga. Makanya ya kalau maaf banyak berita-berita di media itu kan bad news is a good news gitu ya. Saya pikir ini agak bahaya juga karena bisa mendrive pesimisme. Padahal ekonomi kita itu berbeda dengan taruhlah kemarin disebut-sebut Sri Lanka negara yang akan bangkrut. Ya Sri Lanka nggak punya resource. Kita itu natural resource-nya kaya sekali ya. Jadi dengan domestik ekonomi yang masih terjaga dan optimisme yang terjaga, kita harapkan spending ini masih jalan juga ya. Karena memang sebetulnya prospek ke depan buat Indonesia saya pikir masih, ya walaupun ada penurunan tentu ya, ada beberapa sektor terdampak ya, tapi saya ngelihat domestik ekonomi itu masih kuat ya, terutama dari consumer spending yang tentu optimismenya harus dijaga ya. Terus kedua, harga-harga komoditas walaupun sekarang terkoreksi tapi sebetulnya levelan harganya masih tinggi ya. Kalau di Kalimantan ya pada ngeluh juga pengusaha karena harga batu bara terkoreksi 50%. Tapi terkoreksinya masih di levelan 140-an. Dulu itu sebelum Covid 60 70 gitu ya. Jadi sebetulnya cuma keuntungannya yang turun, Mbak. Tapi kan sebetulnya masih untung. Ya tentu karena bandingannya posisi ketika tahun 2022 harga batu bara sempat 400-an. Kondisi abnormal. Kita ini ke depan memang masuk ke periode normalisasi ya. Harga-harga komoditas itu masuk ke periode normal. Artinya kita akan kembali ke seperti tahun sebelum Covid. Yang terjadi di tahun 2021-22 kan nggak logis juga, ekonomi slowing down. Kena pandemi tapi harga-harga naik dan itu tentu bukan karena permintaan, karena ada supply mas problem ya. Terus kedua juga ada efek spekulasi. Nah ini yang kalau di sektor komoditas memang merasa turun gitu ya. Tapi turunnya kan dari level yang tinggi ke normal. Nah itu dari sisi domestik saya relatif optimis ya, walaupun mungkin ada penurunan tapi terbatas ya. Yang paling penting jaga inflasi dan kedua optimisme ya, termasuk juga pengusahanya gitu ya. Saya pikir dengan situasi seperti ini peluang masih ada ya. Nah apalagi kalau disambung tadi dengan digital era ya. Memang sekarang semua orang melakukan digitalisasi ya, karena disitulah efisiensi bisa dilakukan ya. Terus kedua juga dari efek digitalisasi market itu jadi borderless ya, nggak ada batas. Nah tadi sebelum masuk kita ke wilayah itu Pak, saya ingin mempertajam, mengkomparasi. Kalau seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa tekstil, furniture, sebetulnya itu porsi ekonomi Jawa Pak. Tetapi ya kita penduduk Jawa juga yang banyak, sehingga ketika tradisional market kita by region, misalnya ekspor kita ke Amerika sebagai tradisional marketnya ekspor Indonesia atau Eropa itu menurun, maka yang terkena itu lalu kan berdampak pada ya pengurangan pekerja di sektor-sektor itu, tekstil, garment, ya, furniture. Dengan pengurangan-pengurangan itu kan menimbulkan pengangguran. Orang tidak punya penghasilan lalu ya akan mendesak daya beli masyarakat. Tetapi pada sisi lain Pak, ada komoditas yang quote unquote booming seperti di wilayah Indonesia Timur.
Kira-kira potretnya itu seperti apa? Yang menurun ini di wilayah Jawa, tekstil dan segala macam, tradisional ekspor kita. Di sisi lain, di Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua barangkali, Bapak bisa berikan gambarannya, Pak? Ya, betul Pak. Memang ada pola yang sangat berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Ya, apalagi khusus Sulawesi. Dalam 5-7 tahun terakhir itu pertumbuhan di Sulawesi itu 7%-an. Ya. Itu sangat fantastis dibandingkan dengan Jawa yang relatif stabil di sekitar 5. Ya. Kalimantan sangat fluktuatif tergantung situasi dan kondisi di bisnis batubara. Ya. Sumatera agak relatif stabil ya karena CPO itu relatif ya harganya tidak sefluktuatif batubara. Sulawesi juga relatif stabil karena sebetulnya engine of growth-nya ya dari sektor primer ya, terakhir ini di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Tapi juga sektornya juga relatif kuat juga ya dibandingkan Kalimantan ya seperti infrastruktur, perdagangan gitu ya. Dan ini juga yang saya pikir ya perlu dikonsolidasikan ya potensi-potensi yang ada di Sulawesi ini ya. Karena saya ngelihat masa depan Indonesia itu bukan di Jawa lagi. Jawa tuh udah jenuh ya. Nah sekarang bergerak ke luar Jawa dengan ibu kota di Kalimantan ya, dan tentunya juga ke timur. Kalau dilihat dari data-data ya, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa ini memang lebih tinggi. Artinya satu saat bisa mengejar level ekonomi di Jawa. PR-nya memang masih tetap infrastruktur ya. Ya Pak Jokowi saya pikir udah on the right track ya. Infrastruktur sudah dibereskan walaupun saya pikir PR-nya masih banyak juga ya. Karena ke depan ini infrastruktur problemnya adalah bagaimana mengintegrasikan titik-titik produksi dengan infrastruktur itu ya. Terus konsumen gitu. Jadi pasar itu semakin terintegrasi. Biaya logistik makin murah. Baik Betul. Pak, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut dan saya ingin mengundang Pak Sakti untuk memberikan gambaran bagaimana regional kita ya. Dan setelah itu saya akan mengundang Pak Sarkawi untuk melihat kira-kira ada dari sisi mana kita bisa, bagaimana perkebunan misalnya. Bapak punya pengalaman di perkebunan dan saya kira ada informasi lain. Kita break sebentar Pak.
Celebes People, terima kasih masih bersama kita dalam acara CEO Business Forum yang ketiga. Mohon maaf Celebes People, saya tadi tidak menyapa Anda, saya lupa bahwa ini live streaming. Ewako, bertahan sampai selesai acara. Pak, saya ingin sebetulnya Pak Sakti, Pak Dendi, Pak Sarkawi, saya punya kegelisahan sebetulnya Pak, melihat ekspor di Sulawesi Selatan ini. Ekspor di Sulawesi Selatan ini didominasi oleh nikel. Ya, 60% itu nikel. Yang lainnya tidak membesar secara signifikan. By value ya Pak. Nah, ekspor nikel ini kan lewat-lewat aja di Sulawesi Selatan sebetulnya. Saya tidak tahu seberapa besar kontribusi dalam sebagai growth engine di nikel-nikel ini di Sulawesi Selatan. Nah, itu sementara pertanian yang sebetulnya menjadi basis kuat perekonomian Sulawesi Selatan itu, kalau kita lihat BPS, coba lihat indeks nilai tukar petani NTP, terutama sektor pangan yang kebanyakan petani kita ada di situ, selalu di bawah 100 Pak. Artinya ini selalu menjadi gugatan saya, karena ini basisnya kita sebetulnya. Nah, harusnya ada perhatian yang besar sehingga daya beli di sektor itu jangan tergeruslah, kasihan. Supaya inilah yang menjadi pemicu. Nah, kira-kira selain yang saya kemukakan tadi Pak, bagaimana potret kita growth engine-nya Sulawesi Selatan dan itu silakan saya ke Pak Sakti dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa bergabung dalam forum CEO Business Forum ini dari Celebes Media, dan tempatnya sangat indah, jadi biar segar ya ini, kita berpikir dan berdiskusi biar lancar ya. Nah, tadi mungkin disampaikan Pak Andi Suruji dan Pak Dendi terkait dengan ekonomi nasional, izin saya mungkin menyampaikan terkait dengan perekonomian di Sulawesi Selatan ya khususnya. Nah, ini memang kalau kita lihat dari perkembangannya untuk triwulan 2, dari hasil yang coba kami tangkap dari hasil survei, dari hasil pemantauan kami, memang untuk pertumbuhan triwulan 2 kami memprediksi bahwa relatif stabil ya, walaupun emang agak melambat. Tadi mungkin kalau tadi di triwulan 1 kita bisa mencapai 5,29, di triwulan 2 ini kemungkinan masih di level 5,2 mungkin, tapi angkanya mungkin agak sedikit lebih rendah dari triwulan 1. Nah, tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Dendi bahwa memang kondisi ekonomi global ini kan memang masih penuh ketidakpastian, dan salah satunya tadi permintaan dunia juga semakin ada perlambatan seiring dengan kondisi ekonomi negara-negara maju yang juga masih relatif stagnan, dan ini juga berdampak kepada ekonomi Sulsel di mana pertumbuhannya ya relatif stagnan. Tapi untungnya tadi seperti disampaikan Pak Denny juga bahwa ekonomi Indonesia ini kan salah satunya drive-nya adalah dari sisi permintaan masyarakat ya. Jadi konsumsi masyarakat ini relatif cukup menopang ya. Tadi misalnya dari sisi tadi sektor pertambangan memang ada sedikit penurunan, baik dari sisi permintaan dan harga. Nah, ini dengan adanya setelah masa pandemi lewat, ini ekonomi yang berbasis dari perdagangan dan permintaan masyarakat ini sepertinya sudah mulai pick up lagi, dan ini menjaga level pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih di atas 5%. Nah, ini mungkin yang patut kita syukuri bersama. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari sisi inflasi, kemarin juga sudah rilis ya, ini kan 4,6%, jadi dibandingkan sebelumnya 4,81%, ini artinya inflasi kita bisa kita jaga di semakin relatif rendah, dan ini
kami berharap bahwa ini bisa juga menopang daya beli masyarakat dengan laju inflasi yang juga tidak terlalu tinggi ya. Nah ini dengan tadi ada beberapa penurunan harga BBM, ini kedepannya kami optimis bisa laju inflasi ini juga masih tetap terjaga. Dan untuk kita review untuk tahun 2023 secara umum ekonomi Sulsel kami optimis bisa di level 4,5 sampai 5,5 ya. Jadi ini saya rasa memang sesuatu yang kita jaga supaya di 5% supaya dari sisi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan juga tetap masih terjaga. Dan tadi untuk yang mengenai basis pertanian sebagai ekonomi Sulawesi Selatan, memang Pak ini saat ini pertanian masih yang menjadi utama, jadi penopang ekonomi Sulawesi Selatan. Ini terutama dari sisi produksi beras kita, kemudian ada produksi hortikultura seperti bawang segala macam yang ini juga menjadi andalan ekonomi Sulawesi Selatan. Dan sebagaimana diketahui bahwa Sulsel ini sebagai suatu lumbung beras, Pak, lumbung beras yang di kawasan timur Indonesia yang juga produksinya itu kita ekspor ya keluar ke Jawa, ke Kalimantan terutama ya untuk menopang kebutuhan dari beras di sana. Jadi memang saya kira ini kedepannya dengan berbagai sinergi dengan pemerintah daerah kita coba terus Pak meningkatkan produksi pertanian kita ini tidak hanya di beras, cuman beberapa saya kira masih ada beberapa tanaman lain yang misalnya seperti coklat, kokoa segala macam itu, mete segala macam itu bisa menjadi salah satu peluang juga untuk meningkatkan porsi dari sektor pertanian ini di Sulawesi Selatan. Itu Pak mungkin Pak Andi ya. Tapi sepertinya TPID ini harus kerja keras Pak. Inflasi kita kemarin di atas nasional loh Pak. 5, yang terakhir 4,6 4,6 ya. Di atas nasional ya, masih tinggi ya di situ nasional 4 kalau nggak salah, artinya 0,6 itu sangat signifikan ya untuk ukuran inflasi. Nah sementara yang pasti yang kena itu pasti level-level pertanian Pak ya saya kira. Jadi gimana antisipasi TPID Bank Indonesia dan bersama pemerintah itu mengantisipasi, karena tadi Pak bahwa kesejahteraan masyarakat dijaga, tapi kalau dibakar inflasi hangus juga kesejahteraan rakyat kita. Gimana ke depan prospeknya Pak untuk inflasi itu, mengatasi inflasi yang terlalu tinggi? Ya baik Pak Andi, jadi memang kalau TPID saya kira kami dan juga dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota ini sangat intensif ya. Jadi hampir tiap minggu ini teman-teman pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota ini memantau Pak. Jadi ada beberapa titik pasar yang kita pantau dan itu tiap hari Senin biasanya muncul angkanya dan itu menjadi pemantauan juga dari baik dari Pemprov dan juga dari kami Bank Indonesia. Dan misalnya ada suatu tekanan-tekanan yang misalnya ada kabupaten yang kok ini tinggi sekali, nah itu biasanya langsung kita cek kira-kira apa yang menjadi masalah di sana, dan itu nanti biasanya langsung kita lakukan, misalnya apakah perlu kita melakukan operasi pasar, kita apakah perlu menambah pasokan misalnya dari berasnya atau dari dari kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa kita lakukan. Dan itu saya kira ini sudah sangat intensif Pak, dan kami optimis untuk yang di tahun 2023 ini inflasi Sulsel di level sekitar 4% ya, artinya ini dari tahun lalu 4,81%, ini bisa kita turunkan di level sekitar 4%. Jadi ini yang optimis kami dengan kegiatan TPID, dan ini memang juga sinergi kami juga dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan ini terus kita lakukan seperti itu Pak Andi. Pak Sarkawi ada komen? Ya, kalau terkait dengan ekonomi global ya, pertama ya, memang saya setuju tuh Pak Dendi tadi ya, Pak dari BI, memang tekanan terhadap ekonomi global ini
Kenapa begitu serius? Karena sumbernya dua. Satu dari sisi permintaan, tadi ada stimulus fiskal yang begitu besar pada saat COVID yang membuat permintaan itu naik, yang mendorong harga jadi tinggi. Harga menjadi lebih tinggi lagi karena apa? Dari sisi supply side-nya juga terganggu, orang nggak bisa produksi karena COVID. Bukan hanya itu, supply chain pun, rantai pasok pun tidak jalan. Kenapa? Karena pelabuhan banyak yang tutup, ada perang di Ukraina dan segala macam. Jadi demand-nya menekan, supply-nya menekan, jadilah inflasi sangat tinggi. Pertanyaannya sekarang, kalau saya baca Pak Dendi di Economist, majalah yang berbasis di Inggris, dia tuh judul besarnya itu apa? The End of Cheap Money. Jadi kita sedang masuk ke dalam era baru di mana uang murah itu nggak ada lagi, suku bunga rendah itu nggak ada lagi. Kita akan masuk ke dalam era baru di mana suku bunga itu akan cenderung naik dalam 5-10 tahun yang akan datang. Kenapa tinggi suku bunganya? Karena inflasi di Eropa masih di atas 7%. Inflasi di Amerika masih 4,7% per April 2023. Itu artinya apa? Mereka akan naikin terus suku bunga sampai inflasinya 2% sesuai dengan target dari Central Bank. Artinya apa? Kalau suku bunga Amerika naik supaya nilai tukar kita enggak melemah, bank sentral kita akan ikut naikin suku bunga supaya tidak terjadi capital flight. Jadi pelarian modal keluar, orang yang punya rupiah pun ikut-ikutan nukar ke dolar kan, itu membuat tekanan kepada rupiah. Supaya tidak terjadi seperti itu, Central Bank kita naikin suku bunga. Kalau Central Banknya naikin suku bunga, Apindo yang teriak-teriak pertama kali, karena menghadapi suku bunga perbankan yang relatif tinggi, sehingga cost of fund-nya itu mahal. Kalau dari sisi sektor keuangan udah seperti itu, kita pun dari sisi sektor non keuangan kita juga menghadapi situasi yang serius. Kalau teman-teman baca laporan dari World Economic Forum per Januari 2023, mereka itu menerbitkan report yang judulnya itu Polycrisis. Polycrisis itu maksudnya apa? Sumber resiko terhadap perekonomian global dan perekonomian nasional itu tidak hanya bersumber dari inflasi, krisis utang yang ada di Amerika kemarin atau di negara-negara yang lain, bahkan Indonesia pun sudah mencapai 7.000-an triliun. Kemudian ada yang berkaitan dengan nilai tukar. Kita pun menghadapi krisis, potensi resiko terhadap perekonomian kita yang berkaitan dengan climate change, yang berkaitan dengan perubahan iklim. Saya kebetulan komisaris utama di PTPN. Kita itu tahun 2021 bahkan diproyeksi rugi Pak Suruji, diproyeksi rugi 1,7 triliun. Malah tahun yang bersangkutan kita untung 3,5 triliun. Tahun 2022 kemarin kita untung 6,7 triliun. Itu kenapa? Itu semua dari komoditi. Kenapa komoditi? Karena harganya naik. Cuma 2023 kita udah mulai khawatir nih. Apakah keuntungan yang 6,7 triliun itu bisa kita geser ke 10 triliun? Karena rencana strategi kita di PTPN, kita ingin dalam 2-3 tahun ke depan road to 10 triliun rupiah profit. Untuk masuk ke angka 10 triliun itu tantangannya luar biasa. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan iklim. Coba bayangkan dengan temperatur global yang terus mengalami kenaikan, bahkan Juni sampai 2023 sampai Januari 2024 itu diperkirakan puncak El Nino di Indonesia, di mana temperatur bumi itu akan naik, curah hujan rendah, artinya persediaan air tanah dan air hujan juga terbatas, pengairan pun mungkin agak susah karena debit airnya menurun. Otomatis ini memberikan tekanan kepada sektor pertanian, utamanya di Sulsel nih, yang andalannya adalah padi dan jagung dan yang lain-lain. Kalau ini terganggu, ini kerjaannya BI lagi nih. Pasokan berasnya kurang, menyusut, pasokan
komoditi pertaniannya menyusut, inflasi lagi. Jadi tekanan dari sisi demand-nya tinggi, supply-nya juga tinggi akibat climate change, ini akan membuat ekonomi kita akan semakin beresiko tinggi dalam beberapa waktu yang akan datang. Tetapi kita jangan khawatir ya, karena ruang untuk melakukan perbaikan itu banyak, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi digital. Kenapa? Kalau kita lihat ya, di Indonesia tadi Pak Suruji pengantarnya saya kira sangat bagus mengutip laporan yang disampaikan oleh Google dan Temasek. Memang Google dan Temasek itu setiap tahun menerbitkan report tentang e-economy, jadi electronic economy di ASEAN. Ya. Yang dipaparkan Pak Sarkawi bisa set off nggak antara 4,5 sampai 5,5 tadi persen growth yang disampaikan Pak Sakti dengan fenomena yang terjadi terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, tekanan-tekanan dari perubahan iklim itu Ya, masih tekanan yang ada masih terakomodasi dalam pertumbuhan yang 4,5 sampai 5,5 tadi itu. Ya, kalau lihat ya, pertumbuhan ekonomi Sulsel itu kan salah satunya ya, beberapa waktu terakhir didorong oleh sektor perdagangan ya. Karena perdagangannya tinggi, otomatis sektor transportasinya juga bagus. Apalagi setelah keluar dari COVID, orang mobilitas lumayan tinggi ya. Dan ini yang membuat ekonomi Sulsel bisa tetap bertumbuh. Cuma memang support dari sektor pertanian ini relatif supportnya kelihatan tinggi. Kenapa? Karena size-nya besar. Tetapi pertumbuhannya kecil. Apalagi dalam 6 bulan yang akan datang. Ini akan, ya saya menduga ini mengalami problem serius kalau tidak ditangani secara baik ya. Utamanya komoditi pertanian utama kita nih di Sulsel. Penanganan serius yang mana? Apanya? Satu ya, karena ini kan terkait dengan iklim. Oke. El Nino, otomatis satu ketersediaan air. Nah ini Pemprov, Pemkap mulai dari sekarang water managementnya itu harus dibuat sedemikian rupa nih, sehingga ini air yang masih ada di sebelah kanan kita nih bisa mengalir ke sawah-sawah dengan benar, dengan manajemen yang bagus ya. Itu kalau kita ke negara-negara di Eropa, apalagi di Sungai Ren tuh, di Bonn ya, itu kita dari hotel kan luar biasa tuh, bagaimana teman-teman di kalau pemerintah Sulawesi Selatan tidak melakukan apapun, diam-diam aja gitu, kira-kira kita terkoreksi berapa dari 5,5-nya Pak BI, Pak Sakti? Nah, dari sisi Pak Sarkawi, kalau pemerintah kira-kira tidak melakukan apapun, duduk-duduk aja, tenang-tenang aja, jalan-jalan aja, terkait water management, irrigation managementnya tadi. Nah, kira-kira di koreksi pertanian itu seperti apa dampaknya? Jadi selama ini kan penggerak utama ekonomi Sulsel itu pertanian. Kenapa? Karena kurang lebih 25 sampai 27% perekonomian kita itu adalah sektor pertanian. Jadi kalau mau lihat kontribusinya berapa, kalau dia mengalami susut sekian persen, tinggal dikali aja berapa growth, ekonomi growth kita misalnya 4,7% dikali dengan share dari sektor yang bersangkutan. Nah itu kan kita kelihatan tuh kontribusinya berapa. Jadi kalau ini susut di pertanian sekian persen, itu bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi kita yang saya kira 0,5 sampai 1% itu bisa terjadi dalam beberapa waktu yang akan datang. Makanya PR yang paling utama pemerintah sekarang adalah water management itu. Bagaimana sawah-sawah itu tersedia cukup air. Karena kalau saya baca di Tribun tadi di halaman 1 tuh, itu ada berita rumput bandara pun sampai terbakar loh. Itu karena suhu yang meningkat. Nah ini artinya apa? Kedepan pun kebakaran hutan, kebakaran di lahan ini akan menjadi potensi resiko yang harus diantisipasi oleh
pemerintah daerah kalau mau mempertahankan ekonomi growth kita tetap 4,5 atau 5, sampai 5,5%. Baik, terima kasih. Kita break lagi dulu sebentar Pak untuk memberi kesempatan istirahat matanya penonton di rumah dan kita juga. Celebes People jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan kembali dengan mulai masuk ke masalah digital ekonomi. Dari problematika tadi bagaimana digital ekonomi bisa menjadi salah satu solution dari economic growth, pertumbuhan ekonomi nasional dan regional kita. Jangan kemana-mana. Kartu kredit Bank Mandiri bisa dipakai untuk pertama kali
Celebes People, saya kembali bersama Anda dengan para narasumber yang kami undang pada hari ini. Pak, kalau kita berbicara tadi ada optimis, ya pengusaha harus tetap optimistis ya Pak ya. Pemerintah juga selalu optimistis walaupun kadang-kadang meleset optimismenya. Biasalah. Makanya itu kan BI Menteri Keuangan selalu inflasi plus minus 1, terlalu tinggi deviasinya. Pak, salah satu solusi, ada optimisme, tapi ada juga sebetulnya hal-hal yang perlu diawasi seperti yang dikatakan Pak Sarkawi. Climate change, kita nggak bisa manage dengan kehendak Tuhan Pak, kehendak alam bagaimana manage-nya. Tetapi itu tidak tertutup kemungkinan bahwa ada rekayasa, dan saya kira salah satunya adalah digitalisasi. Pak Sarkawi nanti akan dalam benak kita kira-kira perkebunan gimana digitalisasinya perkebunannya. Pak Sarkawi nanti akan cerita pengalamannya di perkebunan bagaimana mendigitalisasi yang namanya pemupukan, penyemprotan dan lain-lain sebagainya. Kira-kira Pak, gimana sih dalam literasi digital ekonomi yang dilakukan oleh Kompas bekerja sama dengan beberapa perusahaan unicorn itu, ini Sulawesi Selatan belum masuk Pak dalam daftar yang baik yang metropolitan, kota besar maupun kota kecil. Apa iya ya Sulawesi Selatan, Makassar belum masuk dalam literasi itu? Nah, barangkali pengalaman Bank Mandiri dan BI, saya ke Pak Sakti dulu Pak Dendi, kira-kira BI melihatnya ekonomi digital ekonomi di Sulawesi Selatan gimana Pak? Ya baik, makasih. Mungkin bisa lihatin slide ini deh, slide 4 ya. Jadi Pak, memang kalau dari sisi ekonomi digital Indonesia memang tadi yang disampaikan Bapak kan potensinya begitu besar ya, dengan potensi pertumbuhan tadi dari Temasek segala macam kan bilang pertumbuhan 19% dan 2030 diperkirakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah mungkin ini ya untuk di slide 4, di slide 4 mungkin kita lihat dulu slide 4. Nah ini jadi, nah ini salah satu hambatan. Jadi kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital Indonesia itu ternyata 84% ini masih terkonsentrasi di Jabodetabek. Jadi sisanya yang berarti di luar Jabodetabek. Jadi memang ini menjadi tantangan juga bagi pelaku usaha dan juga dari pemerintah bagaimana kita mendorong ekonomi digital ini semakin berkembang. Nah, kira-kira kenapa sih kendala dari ekonomi digital di Indonesia ini? Nah, kalau kita lihat terutama sebetulnya infrastruktur ya, infrastruktur internet ini di kita nih Indonesia, walaupun kita bisa survive dari pandemi dari infrastruktur IT dan komunikasi, tapi secara umum kita masih agak tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Di posisinya masih nomor 5, kita masih hanya lebih baik dari Filipina. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya kita ada kekurangan sekitar 99 juta tenaga kerja untuk sektor digital, ini dari studinya World Bank, dan juga dari yang lebih high skill untuk tech worker yang mungkin pemahamannya tinggi terkait IT ini juga masih kekurangan 1,3 juta. Dan kemudian kemampuan logistik tentunya ini juga masih menjadi tantangan juga bagi Indonesia, di mana indeks performance-nya ini masih sangat rendah. Dan dari keuangan inklusif ya, ini tentunya masih hanya 50,8% populasi Indonesia masih belum berhubungan dengan bank, sementara 26%-nya lagi masih ada kendala-kendala untuk bertransaksi dengan bank. Jadi memang hanya sekitar 20%-an yang sudah bankable. Ini yang menjadi salah satu tantangan untuk perkembangan ekonomi digital Indonesia. Dan selanjutnya next-nya mungkin di next-nya, nah bagaimana di Sulawesi Selatan? Nah sebetulnya kalau Sulawesi Selatan ada beberapa optimisme ya dari perkembangan ekonomi digital. Pertama mungkin dari yang Digital Competitive Index 2023, ini dari hasil
pemantauan dari Digital Competitive Index ini untuk Sulsel sendiri ternyata di nomor 12. Jadi nomor 12 dengan indeks 43,1 memang ini yang terbaik untuk kawasan timur Indonesia. Jadi walaupun nomor 12 ini memang masih relatif lebih baik, dan yang di atasnya DKI Jakarta, Jabar, dan ini adalah semuanya di Pulau Jawa kecuali ada Kepri dan Kaltim dan beberapa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi ini kalau dari sisi KTI kita masih punya keunggulan, cuman memang ini masih perlu kita tingkatkan lagi untuk dapat bersaing dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan di Sumatera terutamanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari PDRB, sumbangan lapangan usahanya dengan memiliki keterkaitan dengan ekonomi lainnya di yang sebelah kiri, ini ternyata di perkembangannya untuk jasa informasi dan komunikasi ini memiliki nilai indeks di atas 2. Jadi ini memiliki prospek ke depan yang makin meningkat. Jadi ini kami harapkan menunjukkan bahwa dari sektor informasi dan komunikasi ini akan semakin berkembang, sehingga ini dapat memperbaiki dari sisi infrastrukturnya, dari sisi segala macamnya, sehingga ini tentunya ada potensi lah untuk Sulsel bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin sedikit terkait dengan transaksi uang elektronik. Selanjutnya, nextnya. Nah, kalau uang elektronik ini memang di April memang ada sedikit perlambatan ya, ada penurunan dari secara year on year. Cuman memang ini lebih ke arah ini ya, karena ada pemulihan ekonomi dan sepertinya preferensi masyarakat Sulsel ini masih dengan berakhirnya pandemi, jadi kemungkinan yang dari sisi uang kas, uang kartalnya semakin meningkat lagi, dan ini untuk UE-nya masih sudah cukup tinggi volumenya sekitar 6 triliun ya, 6 triliun, tapi secara umum memang ada perlambatan. Kemudian nextnya di selanjutnya kalau boleh kita lihat dari, nah ini untuk e-commerce. Untuk e-commerce sendiri secara kita lihat secara umum masih ada peningkatan, dan untuk yang April ini memang terjadi penurunan. Namun demikian ini kami dengan setelah berakhirnya hari raya keagamaan ini kemungkinan sampai dengan Desember ini masih ada potensi untuk transaksi e-commerce di Sulawesi Selatan ini akan semakin membaik lagi. Kemudian satu lagi mungkin ya terkait dengan kris yang nextnya. Nah ini salah satu upaya Bank Indonesia juga untuk mendorong ekonomi digital adalah kita memberikan memfasilitasi terkait dengan alat-alat pembayaran dan tunai, yaitu antara lain kris yang QR Code Indonesian Standard ini secara umum terus mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya. Nah ini pertumbuhan merchantnya bisa mencapai 40,72% dan jumlah merchantnya hampir 781,53 ribu. Nah ini kita tentunya ke depannya ini kita akan terus dorong lagi banyak merchant yang menggunakan kris ini supaya literasi digital dan pemahaman masyarakat dan pengalaman mereka bahwa digitalisasi itu lebih aman, lebih nyaman, lebih cepat, ini yang bisa semakin berkembang di Sulawesi Selatan. Nah, itu mungkin yang sementara untuk yang dapat terkait dengan perkembangan digitalisasi di Sulawesi Selatan. Pak. Ya. Sekarang Pak, bagaimana mendorong BI dan pemerintah ini mendorong growth yang lebih tinggi untuk digitalisasi ekonomi ini? Untuk digitalisasi ekonomi, salah satu kuncinya adalah pembentukan ekosistem. Iya kan? Tanpa ekosistemnya digitalisasi ekonomi ini, saya kira akan. Nah, kalau kita misalnya lihat 84% Jabotabek, Pak. Nah, terus kita, ke daerah apalagi kan? Infrastrukturnya, internetnya.
Nah, padahal kan secara tradisional sebetulnya orang kampung itu Pak udah mulai digitalisasi tanpa sadar. Contoh, orang Jakarta kirimin pulsa kakeknya atau sepupunya di NTT di Papua sana, yang terima pulsa pergi jual ke penjual elektronik, dia dapat uang, tidak masuk ke Bank Mandiri. Pulsa lah Pak dikirimin, ya kecuali kalau nanti ya pakai Bank Mandiri beli pulsa, nanti transaksinya dihilir juga seperti itu. Nah, artinya bukan tidak masyarakat ini, saya kira bukan tidak mungkin untuk digerakkan digitalisasi Pak, tetapi infrastruktur pendukungnya. Nah, bagaimana upaya mendorong ini Pak, baik dari sisi dunia usaha seperti Bank Mandiri maupun dari sisi kebijakan pemerintah, bisa digambarkan Pak Sakti, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, kalau dari kami Pak, pertama karena kami sebagai otoritas sistem pembayaran, tadi kami mengenalkan berbagai alat-alat pembayaran digital, tadi seperti KRIS, kemudian juga kita ada BIFAS segala macam, itu bagaimana memperkenalkan masyarakat bahwa transaksi pembayaran itu bisa cepat loh, bisa mudah, jadi nggak perlu datang ke bank, nggak usah susah-susah. Karena saya beberapa di sini masih terkendala Pak, saya mau transfer cuman jauh jarak kantor banknya dan kadang-kadang ditolak. Nah, itu kadang ada beberapa bantuan sekolah yang kami salurkan. Nah, itu mereka ada kendala di sana. Jadi kami kenalkan bahwa ini Pak sebetulnya ada produk-produk sistem pembayaran yang berbasis digital yang mudah, Bapak nggak usah perlu datang ke bank, cukup pakai handphone itu bisa langsung melakukan transfer segala macam. Nah, itu jadi pengenalan, kita melakukan sosialisasi terkait dengan literasi ekonomi digital ini kepada masyarakat, baik dari kabupaten kota, itu yang terus kita dorong. Tadi juga pengenalan KRIS, jadi KRIS ini tidak hanya untuk transaksi dengan toko, tapi kayak seperti pemerintah daerah, kita juga mendorong bagaimana misalnya untuk memberikan subsidi pasar murah. Nah, itu bisa kita kenalkan juga ke mereka. Dan yang terkait dengan UMKM, mungkin Pak Andi, kita juga ada pembinaan kepada UMKM kami yang bagaimana mendorong mereka untuk masuk ke pasar marketplace yang berbasis digital. Jadi mungkin sebelumnya mereka hanya fokus pasarnya di daerah situ saja, di kabupaten itu atau di Makassar saja. Nah, kita coba dorong mereka, ayo kamu harus masuk ke dalam ke dalam marketplace, dan itu kita kasih bekal bagaimana mereka mendesain produknya, memperkenalkan bahwa kemasan foto itu memang harus baik supaya menarik minat dari konsumen, tidak hanya di Makassar, cuman kita pasarnya bisa perluas lagi, tadi bisa memperluas di Jawa, di Surabaya segala macam, dan itu beberapa UMKM kita sangat terbantu dengan mereka masuk ke dalam format-format marketplace yang ada di Indonesia. Jadi memang itu yang mungkin kami lakukan. Tadi pertama literasi, kemudian kita juga mengenalkan alat-alat pembayaran digital, dan tentunya di sektor realnya UMKM kita mendorong para UMKM di Sulawesi Selatan untuk dapat memasukkan produk mereka melalui format-format digital, baik dari marketplace, melalui Instagram, ada TikTok segala macam. Nah, itu yang terus kami dorong Pak Andi untuk bagaimana mereka masuk ke era digital. Kalau dari Bank Mandiri Pak? Ya, saya pikir ada framework yang harus ditanamkan ya ke kita semua, bahwa ekonomi digital ini kesempatan untuk ekspansi pasar dan meningkatkan produksi. Karena mungkin sebagian besar dari kita ngelihatnya ekonomi digital, wah ini bisa belanja di mana aja gitu ya. Padahal itu kesempatan, karena pasar kita tuh jadi borderless ya, tanpa batas. Nah, infrastruktur di kita juga nggak jelek-jelek amat ya. Saya cek data di Bappenas, di BPS, 70% dari penduduk di perkotaan itu udah punya
mobile smartphone. Ya. Kalau di pedesaan memang 50. Di Sulawesi sendiri itu penduduk dengan Sulawesi Selatan, penduduk umur 17 tahun ke atas, 63%-nya udah punya akses internet. 55% dari desa di Sulawesi Selatan itu ada BTS-nya. Coverage internet itu udah mencakup 97% secara geografis. Artinya ini udah relatif baik ya. Nah, tinggal sekarang gimana memanfaatkan ya fasilitas itu untuk mengakselerasi produksi ya, dengan melihat bahwa pasar ini luas ya. Nah itu, tapi kan perlu skill di situ ya. Mungkin bisa taruh di marketplace atau di Instagram ya, sosial media dan seterusnya. Nah itu mungkin untuk level UMKM. Tapi untuk pengusaha menengah besar, saya pikir ini juga jadi kesempatan ya. Karena beberapa pabrikan besar juga menyediakan online channel ya. Saya beli elektronik, kulkas, TV. Sekarang saya nggak beli ke toko lagi Pak, karena lebih murah. Saya beli ke website langsung, ke Samsung misalkan, atau di official store di Tokopedia ya, karena lebih murah. Nah ini juga artinya hati-hati juga untuk bapak-bapak yang bergerak di bidang perdagangan, distribusi ya, karena ini akan tergerus lama-lama ya. Karena dengan teknologi digital, peran perdagangan middleman itu akan berkurang lama-lama ya. Jadi dari pabrik tuh langsung ke konsumen ya. Dan itu artinya peran dari middleman itu akan menghilang ya, satu-satu akan menghilang ya. Dan perusahaan besar pun sekarang mereka melayani retail. Biasanya kan mereka nggak mau ya, karena ribet. Tapi dengan teknologi semuanya bisa lebih efisien. Nah itu juga efisiensi dengan penggunaan teknologi digital harus dilakukan. Nah kita di Bank Mandiri juga melakukan semua ya, termasuk aplikasi kita Livin itu kan untuk individu ya. Buka rekening di Mandiri nggak perlu lagi pergi ke kantor cabang, download aplikasinya, terus verifikasi lewat handphone, kamera ya. Jadi cukup di situ pengenalan identifikasi orang itu lewat teknologi digital. Ini orangnya benar atau enggak gitu ya, face recognition. Terus juga kita punya Kopra ya, ini untuk pengusaha. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum ada nanti bisa tanya ke teman-teman di Bank Mandiri. Itu untuk cash management ya, kalau perlu mata uang ya, untuk perdagangan ya, LC, SKBDR semua bisa dilakukan dengan online. Dan untuk cash management ya itu tentu akan sangat membuat efisien ya. Ya mungkin dampaknya nanti ada pengurangan tenaga kerja di bagian keuangan ya. Gak usah lagi tuh buat jurnal harian apa segala macam, karena semuanya nanti tinggal diklik keluar laporannya, bisa harian, mingguan. Nah itu, jadi efisiensi ya poinnya. Kedua, penetrasi pasar. Itu yang saya pikir harus dipikirkan betul, dan tentu di sini perlu dipikir dibangun skillnya ya. Kalau infrastruktur saya ngelihat sudah cukup lah ya untuk bisa menuju peningkatan produksi atau mengakses pasar yang lebih luas. Cuma memang PR-nya ya terutama kalau UMKM ya perlu pembinaan skill ya. Kalau yang untuk perusahaan menengah atau agak besar ya, itu biasanya kita terhambat karena perilaku Pak. Karena udah nyaman dengan metode tradisional gitu ya. Untuk pindah ke metode yang lain tuh biasanya kita males berubah. Padahal dengan teknologi digital semua bisa dilakukan dengan lebih efisien ya, dan juga lebih singkat. Mungkin demikian. Ada yang menduga Pak bahwa setelah COVID berlalu, COVID ini memang mengubah banyak perilaku. Saya tinggal di Jakarta, saya di apartemen lantai 9. Di bawah itu banyak food court. Food courtnya di lantai 6 Pak, saya di lantai 9. Anak saya pesen GoFood, padahal itu di lantai 6. Wah ini anak-anak malas ini, cuman turun 3 lantai, itu pun pakai lift kan Pak ya.
benar-benar mengubah banyak perilakunya masyarakat. Tetapi katanya Pak, setelah COVID berlalu, orang kembali ke mall. Ada sesuatu yang hilang dengan transaksi digital itu. Soulnya hilang Pak. Soul belanja itu hilang. Tidak ketemu orang, tidak tawar-menawar, tidak banyak. Akhirnya kembali katanya offline tumbuh. Apakah ada data Bank Indonesia atau Bank Mandiri menunjukkan dugaan itu? Silakan Pak. Ya, saya pikir memang online transaction itu menghilangkan personal touch ya. Ya memang itu nggak bisa dihindari ya. Saya pikir beberapa segmen mungkin masih tetap ada tentu offline. Paling simpel itu restoran, kafe ya. Itu memang nggak bakalan hilang karena kita pergi ke restoran itu selain menikmati makanan ya, itu ada sisi personal ya, yaitu social interaction. Itu yang selama COVID hilang sama sekali, dan kemudian orang baru sadar, waduh ternyata ada sisi lain dari pergi ke restoran, kafe gitu ya, nongkrong ya, atau kongko-kongko. Segmen itu memang nggak bisa hilang Pak. Ya itu tetap ada, tapi di lain sisi ya, ya digital saya pikir masih akan terus berkembang gitu ya. Yang itu tetap nggak bakalan mati ya, karena sebagai manusia kita masih perlu lah untuk interaksi ya, atau tadi tawar menawar, ngobrol seperti itu ya. Nah kalau di sisi perbankan, kalau lihat di tren dunia sih semuanya makin digital ya. Dari sisi personal touch-nya, saya pikir kalau bank ya kita masih menyediakan ya ya cabang-cabang gitu ya, tapi makin sedikit ya. Ketika ada masalah biasanya juga lewat kita ada online ininya bisa nanya gitu ya ke service center gitu ya, atau ya bisa ke cabang, tapi juga makin lama makin terbatas. Dan kalau di luar negeri biasanya kalau mau datang ke cabang ya itu harus pakai janji seperti itu. Tapi bahaya juga nih Pak digitalisasi. Misalnya kantor cabang bank, jangan-jangan 2-3 tahun kemudian KCP-nya Bapak hanya kepala kantor dan satpam isinya, semuanya udah digital Pak. Betul Pak. Nah cucu kita nanti mau kerja kemana nanti Pak? Iya kan? Nah codok Pak Sarkawi, jangan khawatir katanya. Kalau begitu kenapa kita tidak khawatir Pak? Tolong dijawab. Ya, jadi pertama ya, digitalisasi itu kan disruption. Disruption itu artinya apa? Ada profesi yang lama yang tidak dibutuhkan lagi. Bahkan accounting, dokter itu mungkin ke depan orang nggak butuh lagi. Bahkan kemarin ya, kalau lihat yang viral tuh yang Pak CT bikin TikTok, yang dijelaskan di dalam itu adalah kegelisahan dokter saraf di Singapura. Kenapa? Karena pemeriksaan otak semua dilakukan secara computerized. Membaca hasil pemeriksaan pun bukan lagi dokter, tetapi diperiksa oleh komputer pula. Hasilnya pun langsung dikirim ke apotek. Yang baca di apotek bukan lagi apoteker, tetapi itu juga komputer dengan artificial intelligence. Artinya apa? Ini memang semua terdisrupsi. Banyak pekerjaan yang dulunya manusia sekarang bahkan dokter yang sekolahnya di Amerika, sekolah kedokteran paling canggih pun digantikan oleh artificial intelligence yang diinstal ke dalam komputer atau di dalam robot. Tapi kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena digitalisasi pun melahirkan profesi baru. Jadi ada profesi yang lama-lama itu memang hilang, tetapi dengan digitalisasi ada profesi baru. Nah, cumanya ada. Cumanya itu adalah kompetensi yang dibutuhkan berbeda dari yang lama ke yang baru. Nah, termasuk universitas. Universitas kalau sekarang gaya mengajarnya masih sama dengan gaya mengajar tahun 2090-an, universitasnya pun akan terdisrupsi.
Kenapa? Karena kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja berbeda. Kalau lihat top 10 competencies yang dibutuhkan di dalam era digital ini apa? Yang pertama itu adalah skill untuk berpikir kritis, critical thinker. Jadi yang dibutuhkan oleh pekerjaan di dunia digital itu adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk berpikir secara kritis. Pertanyaannya, kampus ngajarin ini apa enggak nih di kampus? Kalau enggak, kampusnya pun akan terdisrupsi. Orang nggak mau lagi ke kampus. Dan banyak anak-anak kita sekarang yang umur 15 sampai 17 tahun disuruh masuk universitas nggak mau. Kenapa? Karena ngapain saya ke universitas dengan kompetensi yang dikasih tidak bisa digunakan di dunia kerja. Nah, ini persoalan nih. Nah, artinya apa? Semua harus mengalami proses transformasi, Pak Suruji. Sehingga kalau menurut saya jangan khawatir sejauh kita bisa melakukan adjustment terhadap proses perubahan yang begitu cepat seperti ini. Nah, oleh sebab itu ini ada kata-kata yang mungkin bisa menginspirasi ya. The largest room in the world is the room of change. Jadi ruangan yang paling besar di dunia ini ruangan apa? Ruangan untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan ini niscaya. Dan saya kira kalau saya di PTPN sebagai komisaris, saya selalu sampaikan tuh ke teman-teman di sana bahwa ruang kita untuk berubah sangat banyak. Bahkan pada saat kita untung 10 triliun sekalipun, ruang berubah itu akan banyak. Apalagi kalau lagi rugi. Kalau lagi rugi kan perusahaannya sakit. Ruang untuk berubah banyak. Dalam kondisi yang terbaik pun, ruang untuk melakukan perubahan itu sangat banyak. Cuma memang tadi Pak Dendi bilang, Pak dari BI bilang bahwa ya kita kadang-kadang nyaman di zona nyaman. Nah, itu. Yang kedua Pak Suruji yang saya mau sampaikan, digitalisasi kan intinya cuma dua. Pertama, bagaimana mendigitalisasi industri yang ada. Nah, ini saya waktu itu ketua KPPU nih, tahun 2015. Pak, cerita itu disimpan dulu, karena kita harus break dulu. Ada yang mau lewat. Ini cerita Syllabus people jangan kemana-mana. Gojek, Uber, Grab, dan taksi konvensional. Nanti dicerita. Syllabus people jangan kemana-mana. Quick Response Indonesian Standard atau KRIS adalah kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia.
Celebes People, terima kasih masih bersama kami di sini. Bapak-bapak, audiens, saya ingin membuka sesi tanya jawab, tetapi saya ingin menyelesaikan komentar dari Pak Sarkawi tadi mengenai digitalisasi industri. Nah, nanti barangkali secara singkat, lalu kita tanya jawab, nanti akan berkembang di tanya jawab saya kira. Ya, yang pertama ya, waktu itu 2015. Awal-awal Gojek, Grab, Uber itu muncul di Indonesia ya sebagai aplikasi yang melayani pemesanan transportasi bagi pengguna jasa transportasi. Saya ingat betul waktu itu kita di demo lah oleh teman-teman Organda waktu itu ya. Kita di demo teman-teman dari Bluebird, bahkan dari Bosowa pun ikut ya waktu itu, tidak setuju dengan proses digitalisasi di industri transportasi. Kenapa? Karena satu ya, mereka tiba-tiba muncul dengan ongkos yang sangat murah, yang Gojek, Grab, Uber itu ya, dengan menggunakan aplikasi online. Waktu itu saya masih ingat, datang tuh, pokoknya Gojek, Grab, Uber itu wajib satu ya, di kuota. Jadi kan di transportasi umum itu kan ada kuotanya ya. Yang kedua, harus kirnya itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan setempat. Yang ketiga, harus ganti plat dari plat hitam ke plat kuning waktu itu. Kemudian yang keempat, harus ada poolnya. Jadi kalau taksi ada pool, Gojek, Grab, Uber pun diminta untuk ada pool waktu itu. Kemudian yang kelima, kasih stiker. Kalau taksi konvensional itu pakai stiker, Grab, Gojek, Uber pun harus pakai stiker sama dengan taksi konvensional. Yang keenam, dari sisi ownership, kepemilikan. Tidak boleh kepemilikan Gojek, Uber dengan Grab itu dimiliki oleh pribadi-pribadi. Tetapi harus dimiliki oleh perusahaan, korporasi atau koperasi. Sama dengan yang dimiliki oleh taksi konvensional waktu itu. Tapi apa yang kita lakukan, saya bilang ini nggak mungkin. Nggak mungkin kita hambat perkembangan industri yang berbasis pelayanan transportasi online. Sehingga apa? Waktu itu saya masih ingat tuh, Menteri Kominfo-nya Pak Rudiantara, saya di KPPU, kita bikin rapat kabinet terbatas di kantornya Pak Jokowi. Kita sampaikan, Pak Jokowi, kalau kita pakai sistem kuota di transportasi online, ini akan membuat perkembangan industri transportasi online terhambat. Lihat saja Pak, yang ada di angkot-angkot itu. Angkotnya jumlahnya terbatas karena di kuota, pelayanannya buruk, dan yang ketiga, harganya nggak efisien, tidak melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pak Jokowi akhirnya udah, nggak boleh ada kuota. Yang paling penting, kalau di kuota, ngurus kuota ke Dinas Perhubungan setempat, pasti membayar. Itu sumber corruption. Makanya Pak Jokowi bilang, saya setuju tidak ada kuota. Yang kedua, terkait dengan KIR. Orang beli mobil baru nih, Avanza, Xenia, R3 dan lain-lain sebagainya yang penggunaan untuk Gojek, Gokar dan Grabcar. Mereka itu kan kalau KIR-nya kan KIR-nya kir-kiran ya. Kalau mereka servis misalnya di tempatnya Toyota misalnya ya, servisnya kan luar biasa tuh. Semua diperiksa secara detail, sehingga jangan khawatir daripada dikir tidak kir beneran. Dan ini singkat, akhirnya apa? Transportasi online tidak ada masalah beroperasi di Indonesia, tapi ujungnya apa? Bluebird dan saya kira Bosowa juga sekarang sudah mengintegrasikan diri ke dalam sistem digital yang tadinya mereka tolak. Akhirnya apa? Semua digitalize. Kita pesan Gokar pun sekarang atau Grabcar, yang datang kok Bluebird, yang datang kok Bosowa, taksi. Karena apa? Semua sudah masuk ke dalam proses integrasi di digital system ini. Saya kira ini salah satu success story, cerita sukses dari proses digitalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Apakah success story? Barangkali ada nanti orang transportasi di sini. Bagaimana pengalamannya? Mungkin dari audiens bisa cerita. Tetapi Pak, izinkan saya untuk mengundang audiens untuk kita diskusi
Saya ingin memberi kesempatan kepada 5 penanya. Pak Hardi 1, Pak, aduh maaf saya lupa nama, baju merah, baju batik, selalu saya lupa nama Pak. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Pak Hardi dulu. Terima kasih Pak Chief Andi Suruji, Pak Moderator. Terima kasih juga Pak Sarkawi, Pak Dendi, dan Pak Sakti yang sudah memberikan masukan satu pengetahuan baru lah mengenai digital ekonomi, mengenai perkembangan shifting dari model analog digital lah kita katakan, tradisional digital by business, shifting ke digital. Dan kisah sukses banyak yang disampaikan tadi, termasuk terakhir Pak Sarkawi sampaikan bagaimana online aplikasi bisa berkembang ceritanya tadi. Bahkan saya juga pasca Pak di UI mungkin ada kenal dengan Pak Martani, Pak Martani ini dosen pembimbing saya. Tahun 2000 saya juga ingat Pak, tahun 2000 beliau langsung waktu bawa kuliah, beliau bawain tiket yang masih lembaran. Waktu itu tiket Garuda yang masih lembaran. Beliau sampaikan ini, berapa tahun kemudian ini tidak akan ada lagi tiket semacam ini. Dulu kita kapal laut maupun penerbangan itu pakai tiket berapa lembar itu, ada kopinya. Nah, ternyata benar. Setelah masuk digital itu sekarang tiket kita tidak ada lagi yang namanya kertas, semuanya by aplikasi, by phone dan lain-lain. Jadi ekonomi digital ini masuk ke semua e-commerce, masuk ke semua startup, masuk ke semua bisnis fintech bahkan, ya. Saya kira itu tadi ceritanya. Dan cerita lagi tadi Pak Moderator bahwa ekonomi digital di Indonesia begitu berkembang, salah satu terbesar. Dan sayangnya tadi Pak Sakti mengatakan hanya berapa persen yang sudah digunakan di daerah. 84% ada di Jabotabek Pak ya. Nah itu satu angka yang menjadi tantangan kita. Nah saya tidak bertanya ini Pak sebenarnya, saya tidak bertanya, tapi mau minta bantuan juga BI ini. Karena gini, tadi Gojek, Grab, Uber sudah jadi jadi unicorn ya. Bahkan kalau GoTo itu sudah Dexakon Pak ya, JNT sudah Dexakon. Karena bisnis digital itu sekarang menjadi raja dari bisnis dunia. Nah, tantangan kita Pak, Sulsel ini nomor 12 Pak Sakti. Bagaimana kita menumbuhkan ekonomi digital ini, ya? Nah, ini saya mau promosi sedikit. Tes. Sebenarnya Apindo juga Pak. Apindo membangun satu aplikasi online Pak. Kami sudah bangun 9 tahun, ya. Itu aplikasi online-nya tidak kalah dengan Gojek, tidak kalah dengan Uber, tidak kalah dengan Grab. Sekarang sudah beroperasi 9 tahun kita melakukan riset dan mulai 2023 sudah on. Dan sekarang kira-kira usernya sudah 10.000 naik Pak ya. Sasaran kami, tadi Pak Sarkawi juga pernah cerita bahwa Apindo ini asosiasi yang real business ya kami dari menengah ke bawah juga kami banyak masuk ke sana. Jadi ini juga mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan BI bahwa tolong bantu dorong juga itu bisnis kami. Sekarang kalau Bapak ini namanya Moltronic Pak, Moltronic, dan kami sudah punya armada kurir juga Pak sudah. Hebatnya tadi bahwa kami sudah tes pengiriman pembelian satu tisu
melalui Grab dan melalui Moltronic, itu harganya 35.000 Pak, karena ada ongkir. Kami hanya 15.000 karena ongkirnya terreduksi. Nah, maksud saya, kami ini menyasar kepada UMKM anggota, kami menyasar kepada pembelian sembako, kami menyasar kepada real bisnis yang ada di Sulsel. Mohon bantu, jangan bercerita bagaimana meningkatkan Gojek, Grab ataupun Uber yang sudah Maxim, yang sudah jadi perusahaan besar. Tolong juga didorong ini produk asli lokal dan resmi kami sudah mendapatkan izin semuanya dan sudah beroperasi. Saat ini kira-kira sudah 10.000 user yang sudah jalan Pak. Nah, kami mendorong itu. Jadi mohon, karena ini juga jadi trigger juga. Saya kira penggunaan digital aplikasi yang nggak usah di sana karena sama Pak. Nanti bulan depan kami under iOS juga. Selama ini masih Android, tapi bulan depan sudah masuk ke iOS. Jadi saya kira tim teknologi kami juga sudah lengkap dan kami akan jalan. Kami belum launching karena memang butuh sekaligus nanti peresmian kantor kami. Nanti kami undang juga BI untuk memberikan support juga untuk bagaimana ekonomi digital di Sulsel ini bisa kita kembangkan sama-sama. Kami juga punya DPK, pengurus cabang-cabang di daerah. Ini akan kami tularkan bisnis ini, proses ini, aplikasi ini, sehingga di daerah juga nanti akan menggunakan program aplikasi Pak Ardi, 1 menit Pak. Ya, melalui digital ekonomi itu. Ya, ini untuk membantu Pak Andi, bahwa ini bagaimana dari nomor 12 tadi siapa tahu naik ke 9, ke 8, ke 7. Terima kasih. Tadi yang saya kasih nomor 2 di belakang Pak, pakai jas. Nomor 3 maaf, nomor 3 yang baju merah, nomor 4 sebelah kiri nanti. Pak Hardi itu dapat hadiah Pak. Wih, bertanya dapat hadiah ya. Biar jawaban enggak benar ya. Yang penting nanya gitu, dapat hadiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak, ada. Mike. Sorry. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Suruji sebagai moderator dan para narasumber yang sangat baik sekali dalam memberikan materinya. Izin perkenalan, saya Arif, salah satu pengurus dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang menarik dari pembahasan para materi hari ini. Tadi ada saya lihat kata-kata bagaimana ekspor Sulawesi Selatan itu bisa tumbuh untuk kondisi sekarang dan yang akan datang. Sebagai pelaku usaha langsung dengan ekspor Sulawesi Selatan, saya nggak ingin bertanya, saya cuma ingin membuat histori bagaimana ekspor Sulawesi Selatan itu bisa stabil sampai sekarang. Kalau saya melihat,
ada beberapa variabel yang harus kita jalankan untuk bagaimana ekspor Sulawesi Selatan itu bisa konsisten. Ekspor itu bisa terjadi dengan adanya pembeli, ada barang, dan ada transportasi. Kenapa tiga koefisien ini saya sampaikan? Karena ini adalah barometernya untuk kita melakukan kegiatan ekspor. Kemudian kalau ekspor itu ada namanya hambatan, ada namanya peluang. Kalau ini sudah ada, berarti ekspor itu bisa kita jalankan. Saya kembali ke basicnya ekspor Sulawesi Selatan. Dalam 5 tahun terakhir ini, saya mengerucut lagi 1 tahun terakhir ini, atau di era pandemi COVID-19, ternyata ekspor Sulawesi Selatan itu tidak turun. Ini malah naik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sakti, ini Pak Sakti teman saya ini. Ya. Ternyata ekspor Sulawesi Selatan itu tumbuh. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita mau pesimis dengan adanya konflik di luar, adanya krisis di luar, bagi kami pelaku usaha tidak ada artinya. Kami tetap optimis di dalam melakukan kegiatan ekspor Sulawesi Selatan. Kita bisa melihat ada beberapa ekspor Sulawesi Selatan yang punya andalan yang selama ini digaungkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Yang paling terutama adalah ekspor nikel dan rumput laut. Dari kedua komoditi ini yang menjadi pemicu sampai kenapa ekspor Sulawesi Selatan itu bisa di angka 7% terus. Padahal ini cuma 2 komoditi. Kita tahu bahwa ekspor Sulawesi Selatan itu hampir 120-an komoditi. 120-an. Ini yang 2 komoditi ini bisa menyumbang 70% dari total ekspor Sulawesi Selatan. Makanya saya sampaikan di forum ini, forum yang sangat penuh dengan intelektual, bahwa ekspor Sulawesi Selatan itu insya Allah bisa konsisten. Hanya saja harus ada dukungan dari peran pemerintah. Sekarang era COVID ini sudah sedikit hilang dari muka bumi. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa oh ini COVID, ini wabah penyakit. Bukan lagi itu Pak. Yang harus kita pikirkan sekarang ini adalah hambatannya, tantangan yang paling utama adalah krisis, terutama krisis energi dan krisis ekonomi. Itu dulu, karena kedua krisis ini yang menjadi barometer. Sekarang kita bisa lihat konflik Rusia-Ukraina sampai hari ini belum pernah ada kedamaian, dan ini bisa membuat bagaimana hambatan supply chain barang suatu negara ke antar negara itu bisa menjadi berkurang akibat adanya perang yang Rusia sama Ukraina. Dari saya sementara, Pak Moderator, ini dulu. Terima kasih Pak. Saya bisa tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Pak, optimis. Pak, silakan. Langsung aja Pak, langsung. Nggak usah di Pak, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, secara psikologis kita sangat akrab Pak, sama-sama. Tapi Bapak lupa namaku. Nama saya Darwis Pak. Dari dulu kita selalu sama-sama. Saya dari Apindo juga Pak. Makasih banyak pada kesempatan ini. Pertanyaan saya mungkin ke Pak Sakti dari Bank Indonesia. Pak Sakti, berita Metro itu online Makassar pada akhir tahun 2022 itu Pak, tentang neraca perdagangan kita, kaitannya tadi dengan Pak Arif teman kami. Itu neraca perdagangan Sulsel itu Pak plus. Selain memang tadi didominasi oleh nikel, yang jumlahnya kalau saya tidak salah waktu itu Pak Suruji itu 48% nikel Pak. Yang paling tinggi ekspornya adalah hasil laut, rumput laut dan ikan-ikan laut Pak. Pada saat itu sangat meningkat. Ini adalah masih legacy
dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari Menteri KKP dulu, Ibu Susi. Seperti itu. Sekarang ini Pak, ekspor kita tentang hasil laut itu menurun. Saya tidak tahu persis apa ini karena kebijakan pemerintah atau bagaimana. Konon saya tanya sama teman-teman, pada tahun 2002 tadi itu meningkatnya ekspor tentang hasil laut itu Pak, salah satu suksesnya adalah masih berlaku efektifnya tentang tol laut Pak. Sekarang saya tidak tahu persis, ini katanya tol laut ini sudah tidak apa ya, atau dicabut, itu kebijakan saya tidak tahu persis. Seperti itu. Nah, inilah saya pikir, kalau memang ini kebijakan pemerintah, kalau memang yang sudah bagus, kenapa harus dihilangkan? Inilah apa namanya kebijakan pemerintah itu yang sangat ditakuti oleh investor, Pak. Sangat-sangat ditakuti. Kenapa? Karena kalau kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah. Saya ingat persis tahun 2020 dan 2008 itu, Pak, tentang ekspor yang namanya raw material itu harus dijadikan barang jadi. Sehingga apa? Teman-teman kita yang bergerak di sektor pertambangan bangkrut, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang sangat ditakuti oleh para usahawan tentang kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dengan aturan-aturannya. Itu Pak, kepada Pak Sakti. Yang kedua kepada Bapak dari Bank Mandiri, Pak Denny ya Pak ya. Saya juga dari Apindo Pak, tanya saya seperti itu. Ini sekarang forum kita yang ketiga kalinya. Begini Pak, yang santer sekarang ini ada 3 hal di media. Pertama, kebijakan pemerintah tentang ekspor buka keran tentang namanya pasir laut, Pak. Ini santer benar. Yang kedua, masalah politik tentang cawe-cawenya pemerintah sekarang. Yang ketiga adalah penegakan hukum tentang yang bersalah. 2 di antaranya ini yang saya tanggapi. Pertama adalah penegakan hukum bagi orang yang bersalah. Dan ini sekarang kayaknya lesu-lesu seperti itu. Yang kedua adalah tentang masalah ekspor rumput laut, Pak. Ekspor galian pasir laut. Pertanyaan saya, Pak, usahawan yang nantinya akan tertarik dengan ekspor tentang pasir laut tadi itu, karena ini barang dibekukan 20 tahun yang lalu, Pak, pada saat Ibu Megawati menjadi presiden, ini dihilangkan. Sekarang di akhir masa jabatan Pak Jokowi, ini dibuka keran ekspor untuk pengiriman penjualan pasir laut ini, Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak, kira-kira Bapak sudah menghitung nggak kira-kira batas maksimal pemberian bantuan kepada usahawan untuk nanti mengajukan proposal permintaan bantuan ke Bank Mandiri, kira-kira nilainya berapa, Pak? Untuk sekedar saya sampaikan bahwa data dan dana yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha yang nanti mau bergerak di sektor itu, Pak, triliunan. Pertama, untuk beli kapal kru. Yang kedua, untuk mendirikan pabrik pengolahan pengeringan pasir, Pak. Saya pernah kunjungan kerja ke pabrik pengeringan pasir di Pulau Batam, Pak. Itu bukan main itu, sumber daya yang dipakai, dana yang dipakai. Karena saya lihat packingnya pasir itu, Pak, sangat-sangat bagus, kayak koper modelnya. Itu dikirim ke Singapura dan dikirim ke mana-mana. Oke, Pak. Oke, baik, makasih banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, kira-kira ada nggak proposal atau ada nggak rincian-rincian dari Bank Mandiri bahwa nanti kalau ada konsorsium yang mengajukan permintaan modal kerja kepada Bapak, itu sekian nilainya. Untuk informasi, Pak, bahwa mungkin siap-siap nanti kita dari Apindo akan audis ke Mandiri. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri tadi, Pak, ada penanya sebelah kiri. Mejanya Pak, mana mic? Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan aja, Pak. Yang pertama, kalau kita melihat data statistik, inflasi kita bagus, Pak, ya, di bulan terakhir ini tumbuh 0,88%, ya, jadi 4%, ya. Kemudian hal yang menarik juga sebenarnya
kalau kita mulai masuk ke Sulawesi Selatan gitu. Kenapa saya harus coba cari-cari data itu? Karena begini, peran share kita sebetulnya secara nasional itu kita ada di urutan ke-9 kalau tidak salah, atau 8, kita hanya 3% kalau nggak salah. Nomor satunya kan Jakarta dan Jawa Timur ya Pak ya. Kemudian yang kedua variabelnya adalah ternyata untuk pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan itu juga di nomor 8 kalau tidak salah, kita kalah jauh dibandingkan dengan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Nomor 1 dan 2 Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Nah pertanyaannya begini, karena hari ini sebenarnya mengedepankan digital kreatif gitu, karena tadi sempat ada statement bahwa Sulawesi Selatan tidak terrecord soal digital kreatifnya. Saya pikir make sense Pak. Kenapa? Karena memang portofolionya agak beda dibandingkan dengan provinsi lain. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya, kita itu di angka 5% di angka pertumbuhan Sulawesi Selatan. Portofolionya agak berbeda dengan kontributor provinsi lainnya yang memberikan kontribusi digital ekonomi kreatif secara nasional. Nah, saya tarik ke tema hari ini. Pertanyaannya adalah, lalu apa dong untuk digital ekonomi kreatif yang relevan yang bisa kita dorong untuk bumi Sulawesi Selatan? Kenapa begitu? Karena memang kita sama-sama tahu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah itu modelnya mungkin kita bisa bicara agak B2B dan lain sebagainya lah. Mungkin kalau kita bicara agak sedikit lebih spesifik. Yang kedua, mau sedikit promosi karena tadi di challenge sama pembicara nih ya. Di Sulawesi Selatan belum ada digital ekonomi kreatif. Kita 2017 di Kala Group sudah mulai mengimplementasikan back end kita Pak. Jadi saya believe di Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama, mulai bertransformasi, menguatkan back end mereka menggunakan sistem-sistem yang sudah secara otomatisasi, karena memang hanya perbedaan karakter bisnisnya yang kemudian menjadi tidak terlihat secara nasional. Nah kemudian dengan Kala itu sendiri juga kita ya mau sedikit jualan Pak. Jadi kita juga mulai membangun dari 9 ekosistem kita ke dalam digital kreatif kita. Kita sudah mulai, kalau kita lihat tahun ini ada Kala Friend Pak, ada Kala Friend itu kita bisa juga mulai bertransaksi. Kalau Bapak Ibu ke Bugis Waterpark itu bisa kita pakai dari situ gitu ya, jadi langsung direct ke beberapa teman. Saat ini sedang jalan terus Pak, tapi memang kita lebih mengedepankan, menguatkan kepada ekosistem kita, kemudian kita gabung ekosistem lainnya yang ada di luar itu. Jadi begitu Pak, kesimpulan yang pertama adalah potensi apa untuk Sulawesi Selatan untuk digital ekonomi kreatif yang memang berbeda daripada yang lain, provinsi lainnya. Yang kedua tadi sebagai promosi aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Penanya berikutnya tadi ada di sebelah, silakan Pak. Meja sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi Suruji. Terima kasih narasumber. Nama saya Asrul Sani dari pengurus Apindo. Tadi beberapa pemaparan saya lihat pemaparannya itu secara makro. Sedangkan kami ini di Apindo sendiri kebanyakan langsung ke real, terutama kami ini bergerak di bidang transportasi atau jasa truk transportasi. Jadi saya mau belajar bagaimana caranya agar transportasi truk kami ini bisa juga terdigitalize gitu. Jadi sesuai dengan tagline-nya tadi, driving through digital economy. Begitu saja saya rasa pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada mau respon Pak Hardi Pak atau cukup? Ada di antara
mau respon komennya Pak Hardi tadi. Pak Hardi kan enggak nanya. Pak Sarkawi mau respon Pak Hardi atau Pak enggak ada? Enggak perlu direspon. Mungkin ini tadi yang tentang ini ya, penanya ketiga Pak Garit ya. Yang BI itu Pak, yang dia beli punya apa namanya, digitalisasinya Apindo itu. Silakan. Atau ada hal lain yang Bapak mau respon? Ya mungkin tadi ya, ya terkait ini pembiayaan Bank Mandiri. Saya pikir saya belum tahu apa udah ada yang masuk apa enggak ya Pak, untuk yang pasir itu kan. Tapi sebetulnya gini, ya bank tentu berpegang pada prinsip-prinsip bahwa bisnis itu legal kayak gitu ya. Terus tidak mencemari lingkungan atau memenuhi standar-standar AMDAL dan seterusnya kayak gitu ya. Itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi dari aspek legalnya gitu ya. Ya saya pikir dari sisi itu ya akan dinilai gitu ya. Apakah memang memenuhi aspek-aspek legal dan juga pemenuhan syarat-syarat lingkungan. Cuma kalau untuk pasir saya nggak tahu ya, itu sangat kontroversial. Saya nggak merasa atau menduga akan ada yang masuk ya. Itu kan biasanya bisnis sangat short term gitu ya. Ya, mungkin kalau saya cek dari data-data ekspor, yang muncul memang ikan ya, rumput laut tadi udah disebut, terus juga ya produk ikan-ikanan lah, terus kelapa juga masih muncul ya, kopra. Nah ini permasalahannya biasanya di produk-produk seperti ini adalah dari sisi produksinya ya. Produksinya apakah bisa continue, buyer sebetulnya bisa dicari ya. Cuma sering saya dengar juga permasalahan ya, selain gimana nyari buyer, terus kontinuitas produksi ya. Ini yang mungkin perlu dipikirkan juga ya. Saya pikir Bank Mandiri terutama ya, kita tentu akan senang kalau ngelihat ada satu usaha sangat tumbuh, prospek, tentu pembiayaan nggak akan ragu-ragu lah ya. Bank selalu akan follow the business. Kalau bisnisnya berkembang dan prospek, pasti bank akan support. Baik. Itu mungkin, nah mengenai transportasi ya, menarik tadi terakhir dari Pak Asrul. Mungkin begini ya, terkait dengan teknologi digital ya. Itu ya ada satu perusahaan ya, mungkin nggak perlu saya sebut. Dia mengembangkan teknologi untuk mempertemukan supply dan demand transportasi. Nah permasalahan di transportasi ini kan ya kadang kita nggak tahu nih truknya ada di mana, terus permintaannya ada di mana ya. Nah menarik kalau disediakan platform ya. Jadi nanti misalkan saya ingin ngirim barang dari mana, dari Goa ke Makassar gitu ya. Nah informasi saya kan terbatas, nih truknya siapa aja yang punya, ada di mana gitu ya. Nah kalau ada platform ya saya tinggal order aja. Oh lokasi saya di Goa perlu ngirim misalkan butuh 2 truk ke Makassar gitu ya. Nah terus yang dekat tentu akan mencoba ngambil order itu ya. Jadi permasalahannya kadang atau sering terjadi karena informasinya nggak mengalir ya. Nah kalau ada kanal seperti itu, jadi antara supply dan demand tuh. Ekonomi ini di Sulawesi Selatan yang perlu disupport dan didorong untuk bisa lebih akselerasinya lebih cepat. Pak Sakti barangkali juga bisa memberi referensi ya Pak. Ini pertanyaan dari teman kita Kala Pak. Baik, ya baik. Mungkin saya coba jawab terkait dari kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan ya di Sulawesi Selatan ya. Sebetulnya mungkin kalau saya nggak kompeten ya untuk ngomong soal itu, tapi memang kalau dari yang saya baca terkait dengan pengembangan ekonomi digital itu, jika ingin berhasil, ingin besar itu memang kita harus mempersiapkan ekosistemnya. Jadi memang ekosistem itu dimulai baik dari hulu ke hilirnya memang harus disiapkan, dan kira-kira kita masuknya kemana saja. Nah kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri, dari pengalaman kami mengembangkan UMKM,
Memang saya kira platform digital marketplace untuk lokal di Sulawesi Selatan ini saya kira masih sangat potensial untuk dikembangkan karena dari beberapa UMKM yang kami kembangkan mereka itu memang masih sangat belum kebayang bagaimana mereka dapat mengakses marketplace yang secara nasional, dan ini mungkin dengan adanya suatu marketplace yang di level lokal yang bisa bisa cukup baik mengembangkan ekosistemnya, ini UMKM yang di Sulawesi Selatan bisa masuk ke situ dulu sebelum mereka dapat mengembangkan pasarnya lagi ke nasional atau mungkin bahkan bisa mencapai ke ekspor gitu ya. Nah itu mungkin yang saya kira masih bisa dapat dikembangkan, dan juga sebetulnya kalau kita lihat dari sektor ekonomi Sulawesi Selatan yang di sektor pertanian, sebetulnya kalau ada perusahaan-perusahaan pengembang teknologi digital berbasis pertanian itu juga saya kira masih sangat bisa dikembangkan ya. Jadi memang kalau selama ini kan beberapa teknologi kita harus datangkan pengembangnya, atau misalnya terkait dengan pertanian. Pertanian itu kan ada digitalisasinya berupa bagaimana kita mengatur pengairan, pemupukan secara otomatis, bagaimana kita melihat cuaca segala macam, dan itu kita kaitkan dengan pemberian watering sistemnya, kemudian pemupukannya. Nah itu biasanya memang selama ini yang saya tahu masih dari Pulau Jawa. Nah ini mungkin kalau ini melihat potensi lapangan luas lahan yang cukup besar di Sulawesi Selatan, ini saya kira juga masih sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, kemudian mungkin kalau tadi saya menanggapi dari Pak Hardi ya dari Apindo tadi Pak, saya rasa tadi Pak terkait dengan platform baru tadi mungkin bisa nanti kita jajakin Pak, karena memang selama ini kami pengembangan UMKM itu kan mendorong mereka untuk onboarding untuk dapat ke marketplace ataupun ke platform-platform digital. Nah itu mungkin kita coba nanti kita jajaki Pak ya, kalau nanti bisa UMKM kita bisa masuk ke sana, itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif juga bagi kami dalam mengembangkan UMKM. Kemudian kalau boleh tadi yang di pertanyaan ketiga ya terkait dengan tol laut, ya Pak, mungkin kami belum dapat informasinya Pak, kendalanya di mana, nanti coba kita koordinasikan dengan Pemprov Sulsel dan mungkin juga dari dari instansi terkait lainnya, kira-kira ini pengembangan tol laut ini bagaimana. Tapi mungkin kalau saya dengar beberapa informasi sepertinya memang trafficnya dan juga loadingnya yang mungkin nggak sesuai dengan harapan, itu mungkin yang menjadi pertimbangan mereka untuk menghentikan tol laut ini. Tapi nanti akan kami cari informasinya dulu. Demikian Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan satu Pak dari Pak Hasrul. Bagaimana beliau pengusaha truk, bagaimana digitalize truk digital? Adakah yang bisa share? Saya pikir Bapak bukan ahli transportasi ya, dan bukan ahli digitalisasi, tetapi mungkin ada pandangan dari Pak Sarkawi terkait transportasi Pak. Ya, kalau mendigitalisasi angkutan truk, pengalaman kan ada sebenarnya. Satu di Gojek. Gojek itu kan ada GoBox. Jadi bagaimana GoBox itu untuk angkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah cuma kelebihannya GoBox itu karena size-nya banyak. Nah, makanya kalau saya sarankan ya, ini kita udah punya truk nih yang kapasitas berapa? 5 ton misalnya rata-rata. Persoalan kita di transportasi itu pasti skala. Jumlah barang yang akan diangkut. Truk kita kapasitasnya 6 ton misalnya. Tapi barang yang mau diangkut cuma 1 ton, 2 ton. Otomatis kan idle 3 ton. Kalau jalan pasti rugi. Kenapa rugi? Karena average cost-nya tinggi. Nah, oleh sebab itu digitalisasi oke, tetapi harus kerjasama dengan provider transportasi yang lain supaya ukuran angkutannya itu banyak, ada yang 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, sehingga berapapun permintaan customer bisa dilayani dengan kapasitas truk yang sesuai dengan permintaan atau jumlah barang yang akan diangkut, karena kalau enggak akan efisien. Oleh sebab itu
industri digital ini kan industri networking, industri jaringan. Bagaimana membangun ekosistem, membangun network di dalam bisnis digital ini. Kalau sendiri nggak akan jalan. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting juga di digital itu kan modal. Saya lihat benar tuh bagaimana Gokar, Uber, Grab yang diprotes waktu itu kan karena mereka jualannya sangat murah. Bahkan teman-teman taksi konvensional itu datang ke kita tuh, ini jual rugi ini. Mereka sengaja jual murah untuk mematikan angkutan konvensional dengan alasan promosi kan waktu itu. Kok dia bisa melakukan itu? Karena di backup oleh permodalan yang kuat. Nah, inilah mungkin perannya Bank Mandiri, perannya Bank Indonesia atau perannya perbankan yang lain. Bagaimana masuk ke dalam bisnis ini, membackup dari sisi permodalan. Tapi kan saya tahu benar tuh kalau Gojek itu kan modalnya dari hampir semuanya dari luar kan, yang 10 triliun itu. Kemudian saya kira mereka itu datang ke bank negara kita kan, bank BUMN kita. Bahkan Gojek waktu pertama kali muncul datang ke Telkom, mau kerjasama sama Telkom. Telkom nggak kepikiran bisnis macam apa waktu itu. Akhirnya mereka cari permodalan sendiri. Jadi mau tidak mau memang cari orang-orang yang dari sisi struktur finansial kuat, kemudian mau masuk di situ. Karena kalau coba lihat aja Pak Suruji, di Indonesia ini yang memodali bisnis digital di Indonesia ini kan ujung-ujungnya cuma dua kan, secara global. Satu pemodal dari Jepang, dua pemodal dari China. Mereka inilah yang ada yang membackup Grab, ada yang membackup Gojek. Dan mereka yang berkompetisi di pasar. Dua-duanya ini adalah pemodal besar. Pertanyaannya, bisa nggak kita masuk ke dalam pasar digital dengan kemampuan permodalan yang terbatas? Ini yang harus bisa dijawab nih. Dan saya kira pemerintah pun pasti bingung menjawabnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan misalnya Pak Suruji, kita kirim makanan nih dari Sungguh Minasa ke Makassar. Tarifnya harusnya 75.000 satu kali ngirim, tapi hanya disuruh bayar 20.000. Yang 55.000-nya siapa yang bayar? Promo, tarif, angkutan. Terus dia dapat untung dari mana tuh perusahaan-perusahaan digital itu? Dia untungnya dari cross subsidi, karena dia size-nya sangat besar. Makanya bisnis digital ini bisnis yang terkait dengan skala, size. Makanya bisnis digital yang dilakukan pertama kali apa? Berlomba-lomba memperbesar skala. Makanya ada istilah tuh, the winners takes all. Jadi pemenang yang akan mengambil semua bisnis. Dan naturally, alamiahnya, bisnis digital itu akan merujuk pada hanya 1-2 pemain besar. Karena ini bisnis jaringan, bisnis komunitas, bisnis networking. Jadi mau tidak mau yang kuat akan memangsa yang kecil. Nah itulah naturalinya bisnis ini. Saya kira itu Pak. Baik. Ini nih Pak, kalau kita bicara sama ekonom, ada pesimis, ada tong optimisnya. Jadi kalau ada dia punya ekonom 3 berbicara, itu minimal 6 pendapat. Karena selalu bilang pendapatnya begini-begini, di satu sisi ada lagi sisi lain. Jadi 2 pendapat, satu ekonom 2 pendapat. Jadi kalau Bapak agak bingung-bingung sedikit tadi, nah itu kerjanya ekonom yang begitu supaya hebat kelihatan. Tetapi jangan bingung, ilmu yang kita dapat hari ini saya kira ada komprehensif, memberikan gambaran tentang prospek ekonomi kita, juga ekonomi digitalnya, juga apa yang sudah lalu kemarin dasarnya untuk itu. Yang sebenarnya misalnya katakanlah e-commerce, jangan-jangan kalau tidak ada gerakan dari pemerintah dan para stakeholder digital ekonomi di Sulawesi Selatan ini, tidak ada gerakan yang signifikan, itu jangan-jangan kita ini nanti menjadi di bidang e-commerce misalnya, kita anak-anak kita akan menjadi pedagang barang Cina
Yang kita harapkan kan dia menjadi pelaku ekonomi digital yang mendigitalisasi aset-aset Sulawesi Selatan. Sarung sutranya, barongkonya, bolu pecahnya misalnya. Ini aset-aset, itu contoh Pak ya, aset-aset seperti itu. Jangan salah, informasi yang saya dengar, pengiriman dari Jakarta ke sini Pak, misalnya, itu kan 40-an ribu ya. Nah jangan-jangan kita ini ngirim dari barang Cina ke Makassar juga 40.000 juga. Ini yang bahaya. Yang lain banyak sebetulnya anak-anak muda kreatif kita yang hebat ibaratnya startup Pak. Tapi up-nya itu tidak up seterusnya gitu loh. Up doang baru setengah mati. Contoh bank sampah, bukan bank sampah, mall sampah. Mall sampah itu anak Makassar Pak yang bikin, yang digitalisasi, startup, dijemput itu sampah diolah lalu di recycle. Bapak tahu siapa yang investornya? Bukan pengusaha Sulawesi Selatan, orang Singapura Pak. Ini saya kasih duit, kau kembangkan. Kau jangan bicara komersial, saya support kamu. Kenapa? Singapura pengen menciptakan ekosistemnya dia di pasarnya kita, karena pasarnya dia sedikit Pak. Ini yang jangan sampai orang-orang Sulawesi Selatan itu terlena, tidak melihat peluang-peluang seperti ini, lalu dikerjain oleh orang-orang dari luar. Jadi saya kira banyak yang potensi sebetulnya seperti yang dipertanyakan tadi, potensi digitalisasi ekonomi kita ini banyak. Yang paling penting adalah permodalan, infrastrukturnya, dan SDM, kemudian regulasi yang mendukung terbentuknya ekosistem untuk digitalisasi ekonomi. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya tarik. Closing statement dari Pak Dedi atau Pak Sakti, kalau tidak ada kita tutup. Kita udah lewat waktu setengah jam. Kalau saya sih tantangan ekonomi digital ke depan itu ini, kesenjangan digital. Coba bayangkan ya Pak Suruji, orang yang berpendapatan menengah bawah dan menengah atas menyikapi digitalisasi itu berbeda. Yang menengah bawah kebanyakan menggunakan smartphone itu untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Sementara yang menengah atas menyikapi digitalisasi menggunakan smartphone, komputer dan segala macam untuk kegiatan yang produktif. Yang kaya bisa create income dari digitalisasi, yang miskin hanya belanja konsumtif. Ujung-ujungnya ke depan ini akan semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Ini yang disebut dengan digital inequality, dan saya kira ini tugasnya pemerintah. Yang kedua Pak Suruji, tadi datanya Bank Indonesia, di urban itu literasi digitalnya sangat bagus di kota. Di desa mereka nggak tahu menggunakan teknologi digital. Kalau ini berkembang terus, ujung-ujungnya kue ekonomi digital akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di kota. Dan kalau kita lihat datanya BI tadi, 84,3% ekonomi digital itu adanya di Jabodetabek secara nasional. Sementara di luar Jawa itu relatif hanya kebagian berapa tuh? 16,7%. Itulah yang dibagi-bagi ke Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Nah, sehingga memang ini PR kita ke depan yang harus dikerjakan bersama-sama oleh satu Apindo dengan pemerintah untuk mendorong supaya digitalisasi ini berkembang tidak hanya di Jawa, tapi kuncinya infrastruktur digital Jawa dan luar Jawa luar biasa berbeda. Kita di Sulawesi Selatan aja Pak, dari Makassar ke Parepare, di Makassar sudah 5G, tapi di Baro, Pinrang sampai ke sana itu untung kalau bisa 4G, itu 3G, kirim file video
pasti susah tuh kirimnya. Yang bisa kalau masuk Makassar. Ini menciptakan kesenjangan digital, inequality di dalam ekonomi digital. Nah ini tugasnya pemerintah nih. Saya kira itu closing statement saya tuh. Baik, Pak Dendi atau Pak Sakti? Pak Dendi ada? Pak Sakti? Ya mungkin. Oke, 1 menit ya Pak. Ya sedikit saja, saya pikir ini kesempatan ya. Tadi betul terkait kesenjangan, cuma saya pikir biar gimana pun nih opportunity-nya terbuka ya. Perlu di develop skillnya ya. Terus juga jangan lupa ini juga terkait dengan financial access juga sebetulnya makin baik. Ini juga perlu dimanfaatkan ya, dibuat lebih efisien ya. Ya di internal perusahaan ya. Kami di Bank Mandiri ada produk-produk yang membantu efisiensi keuangan. Jadi ya kita bisa sama-sama ya teman-teman di region Sulawesi ya, Bank Mandiri di region Sulawesi ini tentu akan support sekali buat Bapak Ibu dalam pengembangan bisnis ke depan. Terima kasih. Pak Sakti silakan langsung Pak. Ya, makasih Pak Andi. Artinya mungkin dari kami tadi kalau ngelihat angka 84% mungkin tadi kalau dari Pak ini sebagai suatu yang pesimis, mungkin kalau tadi sampai mungkin ini ada suatu optimis, artinya peluang itu masih besar untuk kita ekonomi digital di Sulawesi Selatan ini dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi saya kira para pelaku usaha nanti bisa mencari, menggali ide-ide usaha yang lebih baik lagi terkait ekonomi digital, dan kami juga mungkin siap untuk bekerja sama terkait pengembangan UMKM-nya dari sisi digitalnya, itu mungkin bisa kita kerjasamakan bersama-sama untuk mendorong ekonomi digital yang lebih baik lagi di Sulawesi Selatan. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu jualah yang harus membatasi kita untuk terus berbicara dan berdiskusi mengenai ekonomi digital di Sulawesi Selatan. Pemirsa, saya undur diri, dan sebelum undur diri saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Bank Indonesia, atas nama Bank Mandiri, Apindo, Sinar Galesong Group, dan Celebes Media, mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarkawi, Pak Dendi, dan Pak Sakti atas diluangkannya waktu untuk kita berdiskusi bersama teman-teman kalangan pengusaha. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Celebes.